Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali bisa hadir dalam acara yang sangat baik ini. Terima kasih pada Yapindo sudah mengundang kami sebagai salah satu narasumber dan saya apresiasi pada Yapindo yang telah menyelenggarakan berbagai event-event ya untuk meningkatkan kompetensi kita semuanya. Salah satu kompetensi yang mungkin perlu diketahui atau perlu dimiliki oleh seorang dosen terutama atau tenaga akademik ya adalah menulis buku. Nah, jadi saya di sini akan berbagi sedikit pengalaman terkait dengan pengalaman menulis buku. Dalam hal ini yang diminta adalah penulisan buku ajar. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tugas saya sebetulnya lebih kepada jadi tukang kompor ya, mengompori karena kalau secara teori Bapak Ibu bisa kok membaca atau ya baca-baca di berbagai sumber bagaimana sih cara nulis buku gitu ya. Tapi kan sebetulnya yang penting adalah actionnya. Nah, jadi setelah ini saya berharap bahwa Bapak Ibu akan tersemangati ya, dengan mencoba menulis buku. Atau mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian juga sudah ada yang memiliki buku ya. Jadi di sini saya mungkin akan lebih pada sharing experience aja ya untuk bagaimana menulis buku khususnya adalah buku ajar. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya untuk apa ya kita nulis buku ya? Ya, tentu adalah untuk menuangkan ide dan pemikiran. Yang kedua kita terus terang adalah kepuasan batin kalau buat saya ya memiliki buku yang banyak dibaca orang itu kepuasan batinnya yang tidak bisa ditukar dengan uang. Jadi terus terang ketika saya menulis buku itu juga nggak sampai atau mungkin tidak berpikir dulu tentang oh nanti royaltinya atau mungkin dari aspek ekonomi ya, tapi lebih kepada senang ketika kita eh, apalagi misalnya ada yang bertemu nih dengan pembaca kita, wah saya barusan membaca buku ibu, apa tulisannya bagus bu, apa saya suka membacanya gitu ya, atau mungkin gampang dipahamin misalnya gitu-gitu. Jadi senang gitu kalau kita mendapatkan respon yang positif dari tulisan kita. Ya, memang bisa menambah penghasilan walaupun tidak seberapa sebetulnya kalau buku saya ya. Adalah memang royalti yang tapi secara income saya tidak terlalu banyak karena buku kita adalah buku-buku akademik mungkin bukan seperti kayak novel yang bisa puluhan kali dicetak ya. Dan juga kalau untuk tenaga akademik atau dosen kita punya kewajiban ya terutama kalau guru besar kita ada kewajiban untuk menulis buku. Dan tentu kita bisa gunakan itu untuk capaian kinerja, ya, untuk kenaikan pangkat, untuk LKD, ya, atau mungkin untuk insentif berbasis kinerja, ya, di beberapa institusi menerapkan IBK atau insentif berbasis kinerja, dan salah satunya adalah tentang penulisan buku. Ya, apalagi mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri, ya, apa nih yang ini bisa menjadi motivasi kita untuk menulis buku. Adapun untuk macam-macam buku yang kita bisa tuliskan, jadi ada istilah kayak ya buku untuk terutama untuk akademik ya. Kalau berdasarkan penilaian angka kredit di Dikti, maka ada buku ajar. Kalau buku ajar itu nilai di dalam angka kredit itu 20. Ada buku referensi yang nilainya lebih tinggi ya. Jadi kalau buku ajar masuknya pada kum pengajaran. Kalau buku referensi nanti masuknya dalam kum penelitian sehingga nilainya lebih tinggi yaitu 40. Buku monograf nilainya 20, book chapter ini bisa 10 sampai 15 dan lain-lain. Kita bisa menulis buku-buku yang lain ya, seperti buku ilmiah populer, buku komik bahkan buku novel ya. Cuma ini mungkin kalau di penilaian angka kredit mungkin saya kurang tahu, nampaknya belum ya, belum masuk dalam untuk bisa dijadikan kenaikan pangkat. Jadi kalau saya menulis yang ilmiah ataupun bahkan termasuk komik adalah untuk fun aja ya, untuk apa? Menambah variasi ya. Ya, eh, sekarang kita masuk pada buku ajar yang merupakan apa yang utama ya, tapi nanti saya akan berbagi juga untuk penulisan buku yang lain. Jadi buku ajar sendiri secara definisi adalah suatu buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Jadi buku itu tentu saja harus diterbitkan oleh suatu penerbit ya dengan ISBN dan juga disebarluaskan. Perkembangan buku ajar juga sangat bervariasi, tidak hanya berbentuk cetak sebetulnya, tetapi sekarang juga kita mengenal e-book ya, atau juga bisa merupakan suatu sistem tutor online dan juga materi perkuliahan melalui video.
Dan menulis buku ajar itu adalah permainan bahasa, teman-teman. Karena sebetulnya itu sama kayak kita mengajar, cuma kemudian dituliskan gitu ya, dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi secara bahasa itu relatif bukan kayak bahasa yang sangat apa ya, kaku gitu ya, bukan seperti bahasa dalam kayak paper atau publikasi ilmiah. Ini bahasa dalam buku ajar itu semi-semi ilmiah gitu ya, bisa ilmiah populer seperti kita ngomong seperti ini ya. Tentu pilihan katanya tetap harus sesuai ya, karena kita mungkin tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa slang, tetapi bahasanya relatif bukan sangat rigid ya, seperti kayak buku-buku teks ya. Ciri buku ajar yang baik itu adalah tentu saja pertama memiliki ISBN, menggunakan bahasa tadi ya semi formal ya. Jadi beberapa tulisan saya itu ya tadi bahasanya lebih kayak kita ngobrol, tapi apa sebenarnya pelajaran gitu ya. Tapi tetap tentu saja secara gramatikal harus memenuhi struktur SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan, itu adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Kemudian idealnya dalam suatu buku ajar itu adalah menentukan atau mencantumkan pada setiap chapternya itu misalnya tujuan instruksional umum, kemudian TIK, dan juga mungkin kompetensi apa gitu ya, itu yang lengkap. Tapi misalnya paling nggak tujuan instruksional khusus ya, itu juga bisa kita tambahkan. Jadi kalau TIU biasanya di depan sendiri ya, di bagian depan, sesuai dengan apa namanya pembelajaran atau mata kuliah kita. Kemudian disusun sesuai dengan rencana pembelajaran. Jadi kan memang untuk buku ajar. Jadi ini saya contohkan satu bab tentang farmakokinetik dan farmakodinamik misalnya. Kebetulan bidang saya adalah saya kebetulan dari farmasi ya, farmasi UGM, dan bidang saya adalah farmakologi. Maka bisa saja kita membuat tentang buku ajar farmakologi misalnya ya. Dan kita bisa menyertakan pendapat atau mengutip hasil penelitian ya. Jadi misalnya sebagian dari pelajaran kita mengutip pendapat atau penelitian ya dari pakar. Kemudian jika diperlukan kita bisa bikin catatan kaki atau daftar pustaka atau indeks. Jadi itu optional ya. Jadi itu bisa juga menggunakan itu untuk menambah kemudahan untuk pembaca ya, mencari misalnya satu topik tertentu. Dan juga tetap mengakomodasi hal-hal atau ide baru. Jadi saya contohkan ya, untuk katakanlah buku ajar farmakologi dasar. Maka kita perlu lihat dulu di silabus ya, karena kan untuk satu mata kuliah kita pasti punya silabus mata kuliah ya. Katakanlah nih farmakologi dasar, ini contoh juga ya yang kebetulan berlaku di UGM misalnya. Misalnya nama mata kuliahnya ada farmakologi, ya, statusnya adalah wajib, prasyaratnya apa. Nah kemudian ini yang penting adalah deskripsi singkatnya. Oh ini ya, deskripsi singkatnya tuh yang segini nih. Jadi mempelajari nasib obat serta aktivitas obat dalam badan dan mekanisme molekulernya. Mata pelajaran ini didahului dengan pemahaman tentang definisi farmakologi dan seterusnya ya. Jadi ini adalah deskripsi singkat dari mata kuliah ini ya. Kemudian di situ kan ada tujuan pembelajaran tadi ya, TIU dan TIK-nya ya. Jadi kita biasanya menggunakan sekarang adalah tujuan pembelajaran atau learning objective learning. Nah, kemudian dari setiap mata kuliah setiap topik itu kan nanti ada learning outcome-nya ya, secara course learning outcome. Jadi pada setiap topik ada. Jadi misalnya kita bikin SAP dulu ya. Jadi topik buku ajar itu bisa disesuaikan dengan satuan acara perkuliahan, tentu dengan modifikasi seperlunya ya, tergantung kita sih. Suka-suka kita ya, karena kita yang akan menulis. Jadi ini adalah SAP, sehingga mungkin bisa saja ada 1-2 kali pertemuan dijadikan dalam satu chapter ya, atau satu bab. Kemudian nanti yang bagian apa lagi dalam satu bab lagi ya, semacam ini ya. Ini jadi kita menyesuaikan seperti yang kita lakukan sehingga hasilnya contohnya misalnya seperti ini. Jadi contoh ya, misalnya yang pertama adalah prinsip umum farmakologi. Kemudian nanti bab kedua ini adalah farmakokinetik dan farmakodinamik ya, seperti yang tertera di dalam slide ini misalnya. Kemudian yang ketiga nanti adalah tentang mekanisme obat dan faktor yang mempengaruhi. Jadi macam-macam mekanisme obat secara umum misalnya gitu ya. Lalu interaksi obat dengan reseptor. Lalu mungkin bisa masuk kepada farmakologi pada sistem tertentu misalnya, yaitu whatever ya, tergantung kita menulis apa.
Ya, sistematika seperti ini perlu mungkin di awal kita perlu buat ya. Jadi ketika menulis buku ajar, kita menyesuaikan dengan mata kuliah ya. Bisa lebih besar juga bisa ya. Kita bisa agak perluas juga bisa. Jadi yang intinya adalah biasanya kita sesuaikan dengan mata kuliah yang kita ajarkan ya. Itu karena itu akan mendampingi perkuliahan. Nah, bagaimana dengan buku referensi ya? Jadi ini kita akan membahas dulu beberapa jenis buku. Nanti tinggal teman-teman. Saya tidak ingin membatasi bahwa pagi ini kita hanya membicarakan buku ajar saja ya teman-teman ya. Kita akan memperluas ruang lingkup kita untuk nanti teman-teman bisa milih. Karena sekali lagi yang penting actionnya ya, bukan teori-teori kayak tadi ya. Ini kan teorinya ya definisinya kayak gini. Tapi kalau nggak pernah ditulis ya sama aja. Nah, bagaimana dengan buku referensi? Buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansinya pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Jadi kalau tadi mungkin kalau buku ajar mungkin lebih sempit dalam satu mata kuliah tertentu gitu ya, karena memang mendampingi suatu mata kuliah atau mata pelajaran. Kalau ini bisa lebih besar ya, jadi satu bidang ilmu. Saya contohkan di sini kebetulan saya ngajar farmakologi molekuler misalnya, maka ini ya ada satu buku yang saya siapkan. Kalau bisa dibilang buku ajar mungkin nggak masuk ke sana karena saya tidak menggunakan sistematika seperti persis kayak tadi, tapi sebetulnya mirip-mirip gitu ya. Jadi sebetulnya apakah mau jadi buku ajar atau buku referensi, tinggal kita sendiri yang akan mengarah kemana. Tentu kalau buku referensi ini memang bisa lebih luas ya, jadi mungkin bahasanya lebih banyak dan juga nanti harus mungkin ada apa namanya syarat-syaratnya juga suatu karya ilmiah yang utuh ya. Jadi buku itu membahas topik yang cukup luas sesuai dengan kompetensi penulis dengan urutan materi dan struktur buku itu didasarkan logika dari bidang ilmu tersebut. Dan tulisan tersebut harus memenuhi syarat-syarat suatu karya ilmiah yang utuh ya. Jadi ada suatu nilai kebaruan, mungkin suatu pemecahan masalah, dukungan teori mutakhir yang lengkap ya, dan juga tentu ada kesimpulan. Itu adalah semacam buku referensi yang itu sekali lagi mungkin tidak sangat rigid ya. Jadi bentuknya bisa ada, saya melihat kadang-kadang misalnya untuk pustaka pada setiap akhir chapter ada pustaka. Tapi bisa juga kita akan menulis pustaka itu paling belakang, misalnya gitu ya, itu bisa. Ya, tapi intinya unsur-unsurnya itu ada. Buku farmakologi molekuler saya ini digolongkan buku referensi. Jadi pada saat pengajuan kenaikan pangkat, tapi ini yang versi terbaru ya teman-teman. Yang versi yang awal sekalian akan saya tunjukkan. Itu dulu ketika kenaikan pangkat memang sempat saya ajukan dan itu masuk ke dalam buku referensi. Jadi nanti kumnya adalah kum penelitian. Ya. Sedangkan kalau buku ajar tadi adalah masuk pada kum pengajaran. Nah, bagaimana dengan buku monograf? Ya, buku monograf ini adalah lebih sempit lagi, di mana suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik, ya, atau hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Saya sendiri belum pernah menulis buku monograf. Ini saya ambilkan dari salah satu, saya ambil acak saja gitu ya. Kebetulan ada buku dengan judul Gel Ekstrak Daun Kayu Manis. Berarti ini sudah sangat spesifik ya, sebagai penyembuhan luka sayat pada tikus diabetes mellitus. Ini kan sudah sangat spesifik. Jadi ini adalah suatu monograf, di mana tetap dalam suatu monograf itu harus memenuhi syarat-syarat suatu karya ilmiah yang utuh. Ada rumusan masalah yang mengandung novelty, ada metode pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir, dan ada kesimpulan. Tentu dan ada daftar pustaka, ya, kompetensi penulis. Ya, jadi ini adalah monograf. Ini biasanya sangat spesifik sehingga mungkin istilahnya pasarnya itu nanti mungkin tidak akan terlalu banyak, gitu ya. Mungkin biasanya digunakan untuk ya mungkin ruang lingkup yang lebih terbatas dibandingkan dengan buku referensi seperti tadi saya punya, misalnya ini termasuk yang cukup luas dipakai. Ya. Mungkin saya ingin tambahkan sedikit catatan untuk kenaikan pangkat menurut POPLK tahun 2019 ya. Kita masih menunggu yang terbaru ya. Mudah-mudahan tahun 2024 ini katanya akan ada peraturan yang baru. Tapi paling tidak ini kita bisa gunakan dulu bahwa
monograf dari buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis itu tidak dapat dinilai untuk usulan kenaikan pangkat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan disertasi atau tesis itu sebagai monograf atau buku referensi itu nggak bisa. Tapi mungkin harus dari yang lain gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bukan untuk kenaikan pangkat sih silahkan aja ya. Misalnya untuk memang ingin punya buku atau ingin mau dijual dan sebagainya. Beberapa perguruan tinggi mempunyai kebijakan untuk menerbitkan buku disertasi sebagai suatu buku yang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak nampak sebagai buku disertasi, tetapi buku yang seperti ini itu ternyata tidak dapat dinilai sebagai buku referensi atau buku monograf, khususnya untuk usulan kenaikan pangkat. Jadi di luar itu silakan ya, kalau memang tidak akan diajukan untuk kenaikan pangkat, karena biasanya nih kalau teman-teman adalah dosen, biasanya kita nulis buku itu salah satunya adalah untuk diajukan untuk kenaikan pangkat. Ya, jadi disertasi yang dicetak dan diterbitkan secara luas dalam bentuk cetak maupun soft copy melalui daring dengan menggunakan bahasa Indonesia ataupun salah satu bahasa yang diakui PBB, walaupun dia mempunyai ISBN ya, dia tidak dapat dinilai sebagai buku referensi. Ya ini just sedikit note aja untuk tambahan informasi. Barangkali teman-teman ada yang sudah tahu juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan ini saya lebih pada sharing pengalaman ya. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa ada yang bisa ditangkap dari teman-teman semuanya. Adapun saya mulai menulis buku itu sebetulnya tepatnya tahun 2004 ya, udah 10-20 tahun yang lalu ya. Sekarang 2024 ya. 2004 betul ya. Jadi 2004 itu saya menulis buku yang saya produserin sendiri dan baru tahun 2006 saya majukan di Gajah Mada Press ya, UGM Press, kemudian diterbitkan. Kemudian saya update tahun 2014 untuk untuk buku yang sama tapi sudah diperkaya gitu ya, terbitkan oleh Gajah Mada Press. Kemudian buku-buku lain yang pernah saya terbitkan adalah Ini Bahaya Alkohol. Ini saya bekerja sama dengan salah satu penulis yang waktu itu berada di Yunani, diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Buku lainnya adalah Cerdas Mulai Obat, Resep Hidup Sehat, dan seterusnya. Dan terakhir kami menerbitkan tahun 2023 adalah update lagi, karena memang buku itu tidak bisa sama terus ya. Jadi tentu dengan perkembangan ilmu dan sebagainya, kita harus memperbarui buku kita. Walaupun bukunya sama, kita akan punya edisi kedua, misalnya, atau edisi ketiga, dan seterusnya. Ini termasuk yang agak kelamaan ya, dari 2014 baru 2023 saya baru sempat update, padahal udah sempat lama mikirnya, baru ke apa ya, baru tercapai ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengkompori teman-teman semuanya nih peserta webinar. Kalau kita lihat ada buku-buku kita ada di marketplace ya, entah itu di Tokopedia atau mungkin di Shopee gitu ya, seneng nggak? Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng kan? Ya jadi karena kalau kita searching ya, oh nih ada buku, ini hampir semuanya buku, ini buku saya semua ya. Buku sistem pernapasan, masalah kesehatan terkini, sistem saraf pusat, farmakologi molekuler. Kalau ini bukan. Kemudian ada komik ya semacam ini ya. Wah, seneng nggak? Ya kita senang aja gitu ya. Wah, buku saya di mana-mana gitu. Nah, jadi saya ingin mengkompori tadi ya, bahwa kadang-kadang kita ada kepuasan yang enggak. Saya terus terang kalau dari segi income atau pemasukan itu jauh kecil sekali daripada income yang selama ini kita dapatkan ya. Royalti paling berapa ya. Tapi eh, itu lebih ke rasa tadi ya, kepuasan batinnya. Jadi saya akan ceritakan dulu teman-teman, ini barangkali akan menginspirasi bagaimana starting penulisan buku. Mohon maaf. Ini buku pertama saya, yang saya anggap itu adalah suatu masterpiece ya. Jadi termasuk buat saya itu adalah masterpiece buat saya, suatu karya yang terbaik saya. Dan saat ini banyak dipakai juga di berbagai universitas untuk bahan kuliah dan referensi. Walaupun mungkin sekarang kalau searching, teman-teman searching tentang farmakologi molekuler sudah adalah beberapa buku lain yang membuat yang namanya buku yang sama ya dengan judul sekitar farmakologi molekuler. Tapi zaman saya membuat itu benar-benar belum ada kompetitornya ya. Jadi sangat sedikit, sehingga makanya cukup banyak yang membutuhkan, dan itu waktu itu sangat membantu saat saya naik pangkat ke guru besar. Jadi saya naik pangkat 2008 ya, terakhir untuk ke guru besar. Jadi udah 16 tahun yang lalu.
24 ya. Eh, ini terbit tahun 2006 ya. Jadi waktu itu yang tadi saya sampaikan ya, waktu itu buku ini dijadikan atau digolongkan sebagai buku referensi ya. Memang pada saat itu peraturan POPAK belum seperti yang sampai seperti sekarang. Jadi memang ya pada saat itu juga ada peraturan-peraturannya tentu saja. Dan itu waktu itu buku saya digolongkan sebagai buku referensi sehingga dengan nilai lumayan kan 40 ya. Makanya mungkin waktu itu cukup sangat membantu saya bilang. Dan tahukah bahwa sebetulnya buku ini berawal dari suatu lecture note grant. Jadi saya pulang studi ya dari Jepang tahun 2001. Kemudian waktu itu di kampus sedang ada project grant seperti itu ya yang menawarkan untuk membuat lecture note ya. Lecture note itu kayak catatan kuliah atau bahan kuliah gitu atau bahan ajar. Itu saya ngajukan tuh kan lagi semangat, masih semangat ya karena habis pulang S3 biasanya semangat. Kebetulan alhamdulillah ini dapat gitu ya. Yaitu dengan judul tadi ya farmakologi molekuler itu karena saya kemudian mengampu mata kuliah itu. Nah, ketika udah jadi buku atau jadi lecture note, sayang kan kalau nggak dikembangkan gitu ya. Yang akhirnya kemudian nanti saya kembangkan jadi buku. Dan ini juga menjadi salah satu luaran hibah penelitian. Karena sekarang juga untuk dosen kita sering akan diminta integrasinya apa nih dengan penelitian misalnya ya. Jadi dengan itu maka kita bisa menjadikan buku ini sebagai salah satu luaran penelitian. Karena zaman saya masih banyak penelitian waktu tahun-tahun 2014 macam itu ya. Hibah-hibah itu kan juga biasanya selain publikasi itu juga luaran bisa berupa buku ya. Sehingga waktu itu juga ini menjadi salah satu luaran dalam hibah kompetensi yang ini sangat membantu juga ketika hibah itu. Saya waktu itu mendapatkan hibah dengan judul pengembangan nano gamma foton bla bla bla. Ada mekanisme aksi molekuler ya dan juga tentang obat anti artritis ya. Sehingga ini kemudian saya jadikan salah satu uh, uh, luaran hibah. Tentu saja implikasinya di dalam buku ini, karena ini kebetulan in the same time ya, saya dapat hibah dan juga saya sedang mengupdate buku ini terbitan 2014, maka beberapa materi akan saya masukkan dalam materi penelitian itu saya masukkan dalam buku ini. Dan alhamdulillah termasuk sukses teman-teman. Buktinya kalau sukses banyak bajakannya ya. Jadi saya sering tuh melihat tadi ya harga aslinya teman-teman. Kalau di Gamma Press itu adalah 59.000 ya, ya 59,60 lah. Ada loh toko di Tokopedia yang menjual misalnya 25.000. Ada waktu itu juga pernah ibu saya dapat buku ibu waktu itu harganya sekian, cuma 30.000 atau apa. Waduh, ini jangan-jangan buku bajakan gitu ya. Jadi ya di sisi lain kalau buku kita dibajak mungkin ya, wah berarti buku kita sukses dong. Berarti kan banyak yang membutuhkan ya. Jadi nggak apa-apa lah diikhlasin aja. Nah, saya sampaikan tadi bahwa riwayat dari buku ini adalah tahun 2004 itu saya menulis setelah lecture note itu, kemudian saya tulis dalam bentuk buku kan. Saya bikin buku ini saya produserin sendiri. Jadi saya terbitkan ya. Karena tahun 2004 siapalah kenal saya waktu itu ya. Kalau kita kan mengajukan ke penerbit pun penerbit juga mikir ini sopo gitu kan, kompetensinya apa. Jadi waktu itu saya ada satu penerbit yang penerbit biasa lah di lokal gitu ya. Namanya Kampung Kreasi, dia membantu untuk mengajukan ISBN dan waktu itu saya benar-benar jadi membiayai sendiri produksinya. Waktu itu dengan 500 eksemplar kalau nggak salah ya, saya mencetak 500 eksemplar yang saya sebarluaskan secara terbatas pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya. Itu tuh mereka bayar sih ya, jadi dijual gitu ya, dan itu tidak kewajiban juga, boleh bayar, boleh beli atau tidak. Dan ini buat saya adalah proyek idealis teman-teman. Di awal itu karena tadi cuma kepengen aja pengen punya buku gitu ya, yang bisa menjelaskan, apalagi mata kuliah saya itu kan tentang molekuler yang kalau cuma dituliskan aja gitu atau disampaikan aja kadang-kadang tidak begitu jelas atau mungkin susah untuk membayangkan. Sehingga dalam buku ini akan banyak gambar-gambar. Mungkin kalau teman-teman pernah ada yang membaca buku saya itu banyak sekali apa ya dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang membantu gitu. Yang itu untuk menjadi bahan ajar. Dari sinilah kemudian menjadi buku tadi dengan materi-materi yang ditambahkan dengan materi kuliah, kemudian juga ditambah dengan hasil penelitian. Jadi yang saya sampaikan tadi, karena saya jadikan ini sebagai mata kuliah satu apa namanya luaran penelitian,
saya kebetulan tadi sedang mengajukan hibah penelitian tentang mekanisme molekuler pada artritis rheumatoid, maka kita kombinasikan lah begitu ya, atau kita kawinkan sehingga ada satu chapter yang berisi khusus tentang artritis rheumatoid dan juga sebagian ada hasil penelitian yang saya masukkan ya sebagai salah satu referensi ya. Seperti itu mungkin caranya. Tapi yang lainnya adalah lebih banyak ke literatur ya. Jadi pengembangan literatur, pembacaan dan ya, apa namanya dari literatur. Nah, kemudian dari 2014 tadi agak lama gitu karena belum sempat-sempat dan saya membuat buku-buku yang lain. Akhirnya baru tahun 2023 kemarin bisa mengupdate dan mengakomodasi dengan perkembangan yang ada tanpa meninggalkan dasar-dasar pengetahuan sebelumnya. Nah, teman-teman, tahun berikutnya atau tahun 2010-an itu saya menerbitkan buku dalam bentuk buku ilmiah populer ya. Jadi itu juga ada ceritanya yaitu dari blog saya karena saya dulu juga suka nulis. Saya punya blog, sekarang masih jalan cuma jarang diisi. Waktu itu ketika saya akan pengukuhan guru besar, saya mencoba mengambil tulisan-tulisan saya yang ada di blog, kemudian saya finalkan lagi ya, saya apa permani, saya perbaiki gitu. Kemudian saya terbitkan dalam satu buku mata buku kayak bunga rampai gitu sebagai souvenir. Waktu itu saya bikin untuk souvenir waktu pengukuhan guru besar saya. Habis itu ternyata ada salah satu yang tamu gitu ya memiliki mungkin kayaknya masih kerabat dengan seorang penerbit ya, dengan suatu penerbit yang cukup besar di Jogja, itu penerbit PT Canisius. Kemudian dia tertarik dengan buku saya yang bunga rampai tadi yang saya cetak sendiri. Saya cetak 500 eksemplar kalau nggak salah. Atau mungkin less ya, karena itu untuk pengukuhan guru besar mungkin cuma 100-an deh. Nah, itu kemudian dia ingin diterbitkan secara komersil gitu ya oleh penerbit. Kalau tadi kan saya terbitin sendiri. Jadilah kemudian ada dua buku saya, itu Cerdas Mengenali Obat dan Resep Hidup Sehat, yang saya kembangkan dari tulisan-tulisan di blog saya. Nah, kemudian selain mata kuliah farmakologi molekuler, sebetulnya saya juga mengajar mata kuliah farmakoterapi. Jadi waktu itu juga mata kuliah farmakoterapi sistem pernapasan, ya. Itu tahun 2011, yang kemudian saya update tahun 2016. Karena untuk terapi itu biasanya agak cepat ya, apa namanya, perubahannya gitu ya. Saya update tahun 2016. Dan itu kebetulan juga bersamaan dengan kebetulan saya mendapatkan hibah penelitian yang berjudul Pengembangan Fitofarmaka Berbasis Legone Temulawak untuk Penyakit Gangguan Pernapasan. Kemudian saya ketika di dalam hibah itu saya tuliskan bahwa ini salah satu luaran penelitian gitu ya, dianggap sebagai satu luaran. Tapi luaran tambahan ya teman-teman. Kalau luaran wajib kan tetap biasanya luaran wajib adalah kayak publikasi, kemudian prototipe atau apalah sesuai dengan hibahnya. Nah, sehingga kemudian ini pun jadi satu luaran yang itu bahkan mendapatkan insentif juga gitu ya sebagai luaran penelitian. Itu pun ini edisi terakhir tahun 2021 dan itu pun riwayatnya hampir sama. Jadi ketika buku pertama farmakologi molekuler itu cukup bagus gitu ya. Tahun 2007 saya sudah mulai merasakan asiknya punya buku yang dibaca orang gitu kan. Tadi kan 2006 ya diterbitkan di Gamma Press ya. 2007 saya pengen buku yang lain. Sehingga kemudian waktu itu saya juga mengajar farmakoterapi penyakit pernapasan. Saya udah punya banyak bahan ajar. Saya terbitkanlah untuk buku ini ya, diajukan ISBN, dicetakkan sendiri juga. Jadi awal saya biasanya cetakkan sendiri dengan nama Laboratorium waktu itu. Kemudian dipasarkan terbatas pada mahasiswa ataupun juga yang berminat lah, kadang-kadang ada acara-acara pelatihan apoteker seperti itu saya jual lah begitu ya. Jadi itu adalah riwayatnya sehingga kemudian setelah itu baru ada tadi penerbit yang tertarik dan kemudian menerbitkan dan dibagi secara diedarkan secara lebih luas. Jadi teman-teman kalau menerbitkan sendiri itu di sisi lain ada modal ya, harus ada modal. Tapi biasanya sebetulnya marginnya lebih besar ya. Kita cetak katakanlah harga 10.000 per buku, kita bisa jual katakanlah 20.000 atau 25.000. Tetapi kalau kita masalahnya adalah kita nggak bisa terlalu banyak, tidak bisa terlalu luas peredarannya karena kita kan bukan distributor. Sedangkan kalau kita dengan penerbit, maka penyebarannya luas, cuman dapatnya dikit secara income ya, karena hanya berdasarkan royalti. Ya, jadi seperti itu income-nya lebih sedikit. Tapi monggo, karena ini kan saya bilang bahwa ini adalah starting ya. Karena saya waktu itu senang
Jadi saya pengen udah punya buku sendiri itu menyenangkan gitu ya. Nah, kemudian di sisi buku lain adalah tentang sistem saraf pusat karena kebetulan saya juga mengampu mata kuliah itu. Kemudian saya kembangkan juga dengan cara yang sama ya. Tapi yang ini mungkin nggak sampai bikin sendiri dulu karena sudah mulai dikenal namanya. Waktu itu kebetulan saya juga sudah guru besar di tahun 2010 ya, sehingga sudah penerbit sudah lebih percaya gitu ya, sehingga waktu itu kemudian dia minta buku saya yang lain gitu ya, dan itu ada dua, tahun 2011 dan diupdate tahun 2018, dan itu juga menjadi salah satu luaran hibah penelitian waktu itu tentang sistem saraf ya, karena kecenderungan adiksi obat. Salah satu chapter dari buku ini adalah membahas tentang ketergantungan obat. Nah, ini adalah buku-buku eh, apa namanya populer yang tadi saya sampaikan, berangkat dari blog, saya poles kembali. Kemudian karena memang penerbit tertarik ya untuk menerbitkan, sehingga kemudian bisa terbit dan ya cukup luas juga penyebarannya. Dan nah, teman-teman, ada satu yang menarik juga bahwa saya juga bikin buku komik ya. Ini challenge juga kan, karena memang nggak gampang bagaimana menuangkan suatu hal yang berat, misalnya tentang obat, informasi tentang obat, dalam bahasa yang mudah, ya apalagi dengan sasaran untuk anak-anak ya. Komik kan biasanya untuk anak-anak SD sampai SMP gitu. Juga cara bikinnya itu benar-benar harus apa ya, beda sekali, karena kita harus bikin skrip ya, kayak tanya jawab itu, dengan kita harus mempertimbangkan balon-balonnya itu kan nggak bisa panjang-panjang ya. Jadi tantangannya adalah menulis informasi yang berat dalam bahasa yang ringan. Itu memang penulis itu apa ya, kompetensinya di situ. Kalau kita cuman menulis biasa mungkin dan apa ya, maksudnya gini, kayak kita dosen ngomongin sesuatu yang berat itu bisa gitu ya. Tapi bagaimana kemudian yang berat itu kita tuangkan atau kita sampaikan dalam bentuk yang membuat orang lebih mudah memahami. Itu yang challenge-nya seorang pendidik ya, educator ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencari ilustrator. Ya, saya tidak pandai menulis, tidak pandai menggambar, sehingga saya mencari ilustrator, dan itu waktu itu saya bikin audisi gitu ya. Dan adalah yang mendaftar, saya kasih skrip untuk kemudian dibikin eh, gambarnya ya. Saya seleksi dan akhirnya terpilihlah satu ilustrator. Ini merupakan bagian dari hibah pengabdian masyarakat Dikti sebagai luaran, juga luaran dari hibah pengabdian masyarakat yang dilanjutkan pada hibah pengabdian masyarakat di fakultas. Nah, saya teruskan dengan topik yuk pilih makanan sehat, dan juga yuk kenali imunisasi pada tahun berikutnya ya. Nah, teman-teman, nah sekarang kita masuk kepada seperti apa sih caranya mulai menulis ya. Tentu tadi ya, kita harus bikin outline tulisan dulu ya. Jadi kita mau bikin apa nih? Ah, kemudian setelah katakan tadi ya, udah ada misalnya pendahuluan, kemudian tentang bab satu apa, bab dua apa ya yang mau kita tulis. Kalau saya memulai dari yang paling disukai dulu dan paling lengkap bahannya, paling mudah. Dan itu tidak harus berurutan. Jadi kalau kita punya beberapa chapter ya, kayak misalnya di penyakit pernafasan misalnya gitu ya, kan ada nih setelah pendahuluan dan sebagainya, mungkin langsung ke penyakit, penyakit asma, misalnya penyakit PPOK, penyakit apa gitu kan. Nah, itu saya akan memulai dari mana yang paling lengkap bahannya, udah paling mudah, sehingga eh, tidak harus urut ya, sehingga apa? Itu akan memotivasi kita. Kalau udah satu jadi, wah itu akan terbangun. Oh ya, ini udah satu chapter udah jadi nih. Saya akan bikin. Jadi biasanya saya bikin sendiri-sendiri per chapter tuh satu file-file dulu, nggak langsung menjadi satu gitu ya. Baru nanti kalau udah masing-masing baru kita masukkan jadi satu. Ya, sebetulnya itu optional ya, terserah cara kita untuk menulis ya. Ada mau langsung jadi satu file atau mungkin per chapter kita bikin file-file dulu baru digabung ya. Nah, eh, karena ini akan memotivasi kita ya. Kalau bikinnya nggak selesai-selesai satu chapter pun, kita kadang-kadang terus, aduh, males gitu ya, atau mungkin nggak semangat gitu. Aduh, kok susah banget ya nulis ya gitu. Tapi kalau kita mulai dengan yang mudah, yang lengkap, dan pokoknya yang kita suka juga, itu kita akan termotivasi. Gunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar tentu saja, dan meminimalkan penggunaan bahasa asing. Kalau memang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, kita bisa cetak miring. Kalau saya suka membuat highlight pada buku saya untuk informasi yang kita anggap penting. Jadi orang membaca tuh ngalir ya, ada dinamika gitu. Oh, ini penting. Jadi nggak yang plain gitu. Ya, jadi kalau saya pribadi itu apa ya, memudahkan. Kalau itu
bisa berwarna lebih baik ya. Kadang-kadang ada juga yang buku-buku yang memfasilitasi cetakan berwarna kan. Kemudian kalau perlu ada glosari untuk kata-kata penting dan kata-kata khusus dan juga ya tergantung anunya ya bukunya seperti apa. Kalau saya ilustrasi itu juga cukup penting karena gambar bisa berbicara 1.000 kata. Jadi teman-teman di dalam buku saya kita sering juga menggunakan gambar-gambar ya dan gambar itu sebaiknya adalah gambar sendiri. Jadi saya biasanya redraw, redraw ya atau menggambar menggambar lagi ya atau memodifikasi dari sumber tertentu. Jadi bukan yang benar-benar kita ngambil dari gambar orang ya. Karena itu kan ada copyright. Jadi katakanlah gini loh, karena gambar, misalnya kita ngomong tentang penyakit pernapasan, kita akan bikin anatomi. Lah kan dari di mana-mana kan gambar paru-paru ya setiap orang kan di buku-buku kan banyak ya. Nah, tapi kan kita sebaiknya kita punya punya gambar sendiri gitu ya. Yang kita modifikasi mungkin dengan apanya yang beda gitu ya. Tentu saja kita tetap namanya gambar paru ya kayak gitu kan, nggak bisa parunya terus jadi bulat atau apa kan. Tetap ya. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa atau ini kita bisa kita mau bisa memodifikasi sumber tertentu dan jangan lupa menyebut sumbernya. Tapi kalau ada yang misalnya kita ingin menghubungkan satu dengan yang lain sesuatu fenomena, kita kan bisa ngarang sendiri kan dengan skema gitu. Nah, itu bisa lebih bagus. Nah, kalau memang ada yang bisa kita memang nggak bisa dan memang harus mengambil satu sumber tertentu, kita bisa minta izin pada pemilik copyright. Ya, bagaimana mencari bahan tulisan? Nah, buku-buku teks itu kalau bisa jangan yang terjemahan, karena kita akan cenderung plagiarisme ya. Jadi kalau bisa kita mencari bahan itu dari bahan-bahan yang original dan juga hasil-hasil penelitian terkait ya, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Usahakan hasil penelitian terbaru tentang topik yang dibahas dan tentu semakin banyak referensi semakin komprehensif dan lengkap. Dan biasanya saya itu bertahap ngumpulin dalam folder-folder. Jadi misalnya saya udah niat nih mau menulis buku tentang apa, nanti saya akan bikin satu folder untuk buku tersebut. Kemudian di sub-sub folder untuk setiap chapter tuh saya kasih sub folder. Jadi misalnya tentang katakanlah apa tadi ya, misalnya reseptor histamin gitu, saya bikin sendiri. Kemudian nanti kalau lagi baca atau apa tiba-tiba ini kayaknya bagus nih dimasukin buku ya. Saya kumpulin dulu gitu, ya dikumpulin dulu. Nanti kalau udah sempat, nanti baru kemudian kita olah dalam satu tulisan. Jadi bisa seperti itu atau bisa langsung. Jadi kadang-kadang saya juga menulis itu sambil nulis gitu tiba-tiba aku butuh informasi ini ya, langsung searching gitu ya, langsung searching. Karena kita sekarang internet sangat mudah ya. Search gitu, kalau dapat yang sesuai kita simpan di folder. Itu juga bisa dibalik seperti itu. Jadi kadang kita belum sempat nulis tapi kita dapat bahan menarik kita simpan dulu atau sebaliknya. Kita sambil nulis, kita butuh, kita searching, baru kita dapat kita masukkan gitu. Nah, kemudian kriteria referensi yang baik tentu saja adalah yang terbaru dan literatur primer ya, syukur bisa penelitian sendiri atau bisa juga penelitian orang lain. Informasi dalam literatur harus yang valid, jadi kita harus cari sumber yang valid ya. Juga dari penerbit yang terpercaya ya, baik itu suatu buku atau jurnal. Jadi buku kita pun harus mengacu nanti pada referensi yang juga yang valid ya. Atau informasi-informasi misalnya obat ini di approve oleh FDA tahun tanggal sekian itu benar-benar harus valid dan akurat gitu. Jangan kita ngarang. Nah, apa yang diperlukan untuk memulai menulis tentu saja berbagi ilmu, motivasi ya. Jadi teman-teman ini saya mengompori. Jadi harus ada motivasi kita menulis, kita bisa berbagi ilmu. Sekali lagi tadi senang loh kalau kita ada yang kontak atau apa, wah ibu saya sudah menerima bukunya, kan kadang kita kirim ya misalnya. Wah enak dibaca gitu. Aduh, tulisannya bagus, enak dibaca, mudah jadi paham dan sebagainya gitu. Itu kan suatu kepuasan ya. Nah, tentu kalau dalam hal kewajiban karena kita sebagai dosen kan sebagian besar mungkin peserta adalah dosen, kita punya kewajiban menulis ya atau membuat buku. Dan saya yakin semua orang bisa menulis ya. Kemampuan menulis akan berkembang dengan latihan. Lalu komitmen waktu teman-teman ini Iya, itu kan kalau kadang-kadang misalnya kamu udah sekarang pun tulisan, saya juga Inggris mah makin enggak kesini makin di kolom itu keteteran. kolom atas. Jadi itu adalah Silakan. Artinya kalau misalnya masing-masing ya tulisin dibuka dari jam segini eh, sampai jam segini, bisa mohon izin yang tidak bisa di mute ya tidak ada yang sedang pengulangan. ngomong. Mohon maaf dari panitia bisa nggak mute? Ada yang bocor. Ya. Jadi cari waktu yang paling nyaman untuk tempat yang tenang biar konsentrasi. Kalau saya dulu malam. Jadi kalau itu apa masing-masing ya itu apa pilihan ya. Jadi ada yang suka pagi atau yang
dini hari, ada yang mungkin malam sebelum tidur, misalnya gitu. Usahakan sisihkan waktu setiap hari dan waktu itu tempatnya bisa di mana saja. Alasan klasik adalah sibuk ya, tidak sempat, nggak ada waktu. Ya, masalah sibuk itu menurut saya adalah masalah prioritas sih, skala prioritas. Kenapa kita bisa nggak sibuk ke mall, tetapi kalau buat nulis tidak rasanya sibuk, kan gitu kan? Artinya apa? Prioritasnya di mana gitu. Jadi kita, kalau kita memprioritaskan nulis, pasti kita akan luangkan waktu untuk itu. Tapi kalau prioritas kita nge-mall ya, gimana kita mau nulis kan gitu ya. Jadi sibuk itu adalah sebetulnya masalah skala prioritas, walaupun tentu saya yakin bahwa teman-teman juga pasti banyak kesibukan. Memang saya pun merasakan, cuman tetap harus ada semacam skala prioritas kalau kita memang berniat untuk menulis. Memulainya adalah tentu harus mencari ide tulisan. Yang paling gampang tentu sesuai dengan kompetensi yang kita ya. Jadi misalnya sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan, sehingga kita udah punya banyak materi ya. Mungkin dari background studi kita, S2, S3, hasil penelitian, sehingga bahan-bahan itu sudah banyak tersedia ya. Memang tetap harus ada nambah lagi dong dari yang lain ya, sumber-sumber lain, tapi paling nggak kan udah cukup banyak bahan dari kita yang udah kita kumpulin. Topiknya menarik, sehingga kita juga motivasi untuk menulis. Kalau kita menulis sesuatu yang udah sering ditulis orang, kita juga kayaknya, aduh, manfaatnya juga kurang. Kenapa? Nanti ketika dijual juga kurang kompetitif. Karena kita juga perlu melihat kompetitor, teman-teman. Jadi, sudah ada belum buku sejenis di pasar? Zaman saya menulis buku farmakologi molekuler, saya bilang tadi, kayaknya belum ada deh. Saya bilang saya mungkin yang pertama menuliskan. Ya, Eh, jadi udah cukup lama. Barusan sekarang memang sudah mulai ya, udah mulai banyak gitu ya. Tapi itu waktu zaman saya menulis itu masih satu-satunya, setahu saya. Karena memang saya cari-cari nggak ada gitu. Dengan format yang seperti yang saya gunakan itu. Nah, kalaupun misalnya sudah ada buku sejenis, kira-kira kita punya kelebihan apa nih, gitu ya, dan potensi pasarnya gimana? Karena tujuannya kan tetap akan apa ya dijual dan artinya akan diserap oleh pasar. Walaupun pasar kita bisa saja sudah ada nih, misalnya mahasiswa kita, itu kan pasar ya, pasar yang cukup besar ya. Jadi itu harus kita lihat. Jadi mengembangkan konten itu adalah sesuai dengan kajian yang ditulis, tentukan akan seberapa lengkap yang diinginkan. Kemudian update informasi terbaru mengenai topik yang akan ditulis. Jadi kumpulin dulu ya data-data yang terbaru, uraikan dengan sistematis dan mungkin target minimal itu bisa beda-beda sih teman-teman ya. Bisa mungkin 100 atau mau karena ada beberapa di UGM dulu kita sering ada hibah-hibah penulisan buku yang itu ada mensyaratkan syarat minimal halaman. Jadi kita bisa ikut itu aja. Paling nggak itu akan memacu kita ya untuk gambaran untuk sekali terbit sekarang berapa halaman gitu. Nah, bagaimana cara kita tetap bertahan untuk menulis? Pelihara mood menulis ya, jangan berhenti di tengah jalan, nanti lupa. Itu pengalaman ya. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi semangat itu kita harus maintain gitu ya, moodnya itu harus dijaga gitu. Makanya harus kita alokasikan, nggak sedikit gitu ya. Karena kalau kita udah sekali berhenti, terus baru nanti berapa bulan lagi kita buka lagi, udah lupa nih dulu sampai mana ya gitu kan. Jadi beda kan. Nah, kita perlu buat target-target kapan akan selesai untuk satu bab tertentu ya. Tentu target yang realistis ya. Eh, Dan kemarin itu misalnya karena saya katakanlah nih, oh saya mau harus terbit tahun 2023 nih waktu saya update yang terakhir ya farmakologi molekuler. Maka ya tadi pokoknya eh, kita bisa minta bantuan dari tadi ya, kebetulan ada hibah juga gitu ya dari UGM. Oh ini deadline-nya sekian. Nah dengan ada deadline itu kan mau nggak mau kita terpaksa harus menulis ya. Jadi kalau adanya hibah atau apa tuh biasanya membantu kita untuk memaksa menulis. Nah memang kalau kendala waktu ada dua kemungkinan ya. Bisa dengan co-authorship. Jadi kita menulis bersama. Kalau menulis bersama tentu harus ada pembagian tugas, penyamaan gaya tulisan, semacam itulah. Walaupun tidak harus persis sama juga. Atau menggunakan asisten. Ada juga misalnya yang misalnya minta mahasiswa untuk ikut mengumpulkan materi dan sebagainya gitu ya sebagai asisten penulis. Tinggal mengenai apakah dia akan masuk sebagai autor atau tidak itu tergantung kesepakatan dan tergantung load mereka. Jadi kalau mereka kita lihat kontribusinya hanya sekedar cariin tulisan dan sebagainya, nggak sampai ikut membantu memikir menulis ya, mungkin cukup kita kasih honor aja. Tergantung kesepakatan yang penting ya. Artinya eh, semuanya ikhlas gitu ya. Karena ada juga mungkin mahasiswa yang mungkin ke depan pengen jadi dosen juga sehingga dia senang juga kalau misalnya dia masuk sebagai authorship, maka tadi tentu saja kita harus minta dia akan berkontribusi lebih ya supaya kita juga ikhlas ketika dia
memasukkan dia sebagai autor, misalnya seperti itu. Itu pakai rasa dan etika sih ya untuk kaitannya dengan itu. Dan kemudian kita harus memoles tulisan teman-teman. Jadi setelah kita jadi ya jangan lupa kita edit lagi dari awal, recheck lagi keterbacaannya bagaimana, kejelasannya. Kita bisa saja meminta orang lain untuk membaca. Ya, jadi kalau di UGM Press itu memang ada reviewer ya. Tapi kalau di penerbit lain tuh yang pengalaman saya memang nggak ada reviewer. Jadi benar-benar adanya adalah editor aja. Editor tuh lebih pada tulisan, tata bahasa lah begitu ya. Tapi bukan pada substansi. Sehingga kalau yang seperti itu kan tanggung jawab penulis kan memang. Jadi kita memang harus meluangkan waktu untuk membaca lagi. Jangan sampai ada yang udah terbit nanti ada yang salah-salah gitu ya. Jadi kita bisa minta orang lain membaca. Atau kalau misalnya bukunya ilmiah populer lebih mudah lagi. Mungkin setiap orang lah, karena itu sasarannya adalah misalnya masyarakat, maka kita bisa minta tolong saudara, atau mungkin tetangga, atau mungkin teman. Coba dong baca tulisan saya, menurut kamu gimana? Ya paling nggak itu kalau ilmiah populer kan harus pesannya tersampaikan nggak sih? Kita cek konsistensi penulisan, kebenaran bahasa, ya, secara gramatikal, pilihan kata, ya, gaya penulisan adalah sangat individual, tapi itu juga perlu kita lihat ketelitian fakta dan data ya, jangan sampai data yang kita masukkan itu keliru misalnya ya, atau mungkin salah ketik dan sebagainya, kita cek lagi. Tentu etika penulisan dalam menghindari plagiarisme. Kadang-kadang kita membutuhkan endorsement dari orang-orang yang relevan untuk meningkatkan daya jual buku. Kadang saya dimintain juga bikin kata pengantar atau apa, atau sebaliknya kita juga bisa meminta orang untuk bikinin kata pengantar di buku kita ya, untuk endorse misalnya gitu. Itu nanti itu di luar substansi ya, tapi ini kaitannya dengan overall tulisan kita. Lalu bagaimana untuk menerbitkan buku? Kita bisa menawarkan pada penerbit yang memiliki jaringan distribusi luas ya. Pengalaman saya tadi pertama kan di Gamma Press, yang kedua memang kebetulan saya diminta. Jadi di waktu di PT Canisius ya, itu kan juga memiliki jaringan yang luas. Biasanya kalau ada penerbit, pasti nanti akan ada surat perjanjian, di situ nanti akan berisi berapa eksemplar yang akan dicetak, hak dan kewajiban masing-masing, mau royaltinya bagaimana. Biasanya tentu ada obrol-obrolannya dulu ya sebelumnya itu. Nah, habis itu nanti jadilah gitu ya, kita nanti akan sesuai. Dan saya ingat ada satu apa ya, bukan anekdot ya kali, tapi mungkin memang guyonnya si Andrea Hirata. Saya baca di salah satu novelnya waktu itu ya. Dia bilang bahwa salah satu profesi yang tidak bisa dipercaya, ini mohon maaf bukan Yapindo ya, adalah penerbit. Nah, karena kata dia, kita kan nggak bisa tahu sebetulnya berapa banyak ketika dalam perjanjian itu kita bilang bahwa karena di dalam perjanjian itu kan nanti royalti sekian dihitung dari berapa yang terjual. Setiap semester biasanya saya mendapatkan laporan dari para penerbit yang menerbit buku saya bahwa terjual sekian, berarti nanti royaltinya sekian. Tapi kan kita nggak ngerti, sebetulnya nggak bisa ngecek ya, sebetulnya beneran berapa sih yang terjual gitu, ya. Atau berapa eksemplar sebetulnya yang dicetak dan sebagainya, ya. Sehingga kita benar-benar harus mencari penerbit yang amanah, ya. Kalau menurut saya ya, memang bisa dipercaya dan eh, kredibel seperti itu. Alternatifnya tadi kan menerbitkan sendiri. Cuman tadi ya belum butuh modal ya. Tapi biasanya itu mungkin di awal sekali sih. Sekarang saya sudah nggak pernah lagi menerbitkan sendiri. Karena misalnya tadi ya modal. Kalau menerbitkan di penerbit kita nggak pakai modal ya. Dan itu pun bisa ada dua cara. Apakah kita dengan royalti atau misalnya kita jual putus. Jual putus itu artinya ya kita kayak jual tulisan ya. Biasanya lebih dan itu nanti nggak pakai royalti. Jadi udah dijual di awal, habis itu udah selesai gitu. Nah, penerbit mau jual berapa, terbitkan berapa, kalau misalnya ternyata booming, kemudian laku keras, ya kita nggak akan dapat apa-apa kalau sistemnya jual putus tadi. Tapi kalau royalti, maka kita tadi ya, kalau ternyata eh, peminatnya banyak, kita diterbitkan ulang, maka royalti kita akan lebih banyak. Ya. Dan juga pemasaran ya, penerbit itu kita cari apakah dia punya pemasaran distribusi yang luas, dan juga di sini untuk margin keuntungan tadi ya, kalau bilang kalau terbit sendiri itu mungkin marginnya bisa lebih besar. Tapi ya tadi pemasarannya lebih sedikit ya. Dan cuma mungkin teman-teman jangan salah ya, nanti kalau udah ngetop pasti akan dikejar-kejar ya sama penerbit ya. Beberapa kali kadang diminta, Ibu sudah punya tulisan lagi belum dan sebagainya gitu. Kita udah siap untuk menerbitkan. Ya.
Baik, teman-teman, ini saya kira waktunya adalah 1 jam, ini sudah 48 menit. Ini bagian akhir, jadi semua orang itu bisa menulis dan bisa diasah kemampuannya. Perlu motivasi yang tinggi dan juga komitmen. Dan tema bisa diperoleh dari mana saja, utamakan yang temanya sudah bahannya sudah banyak dimiliki dan juga mulai memiliki nilai jual tinggi, yang artinya belum banyak kompetitornya. Ya, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf ngomongnya agak cepat, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti karena saya terbatasi oleh waktu. Mungkin saya akan kembalikan dulu pada moderator. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mengompori teman-teman untuk mulai menulis setelah mengikuti webinar ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Zuli Sikawati atas penjelasan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Ibu Zulis untuk memilih 3 pertanyaan untuk dijawab yang ada di kolom chat. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan memilih dari urutan pertama aja ya, karena yang langsung kebaca. Jadi dari Muhammad Nafis Mirza. Tanya Prof, idealnya seorang dosen menghasilkan berapa buku Prof terhadap buku ajar, mengingat saya dosen baru dengan mata kuliah yang sangat sedikit. Satu aja udah bagus ya. Misalnya punya satu buku karena kewajib ya. Jadi kita belajar dengan satu buku. Kalau saya kebetulan karena ngajarnya misalnya ada beberapa, mungkin pada setiap mata mata kuliah bisa kita bikin. Tapi kalau misalnya baru sangat sedikit ya satu itu aja udah bagus gitu loh. Apalagi misalnya dosen pemula ya, karena kalau yang mata kuliah masih sedikit, dosen baru itu kan masih awal ya. Jadi eh, start with satu aja dulu. Itu kalau udah jadi, teman-teman tuh yakin lah, pasti akan seneng. Kalau udah seneng, enjoy gitu ya. Oh iya ya, seneng ya ada buku yang udah kita punya. Kadang-kadang saya apa ajak anak di Gramedia, ini loh buku ibu gitu. Itu udah seneng banget ya. Nah itu udah menyemangati. Saya kira satu aja cukup ya, Mas Muhammad Nafis Mirza. Pertama ya, kalau jadi nggak ada yang istilah idealnya berapa, tapi satu aja udah bagus. Tapi kalau misalnya lebih tentu saja akan lebih baik. Yang berikutnya adalah Luluk Husnul. Izin bertanya, Prof. Jika buku berisi alur ujian kompetensi, tujuannya memberikan gambaran kepada mahasiswa terkait pelaksanaan ujian kompetensi, termasuk buku apa ya? Ini tuh kayaknya lebih ke buku-buku praktis ya. Jadi kayak tulisan-tulisan kayak cara memilih bank yang bagus atau apa gitu. Jadi kayaknya lebih ke kayak buku panduan ya, semacam itu. Saya terus terang kurang tahu nih. Nanti kalau di kayak kaitannya dengan kenaikan angka kredit ya. Karena gini, kalau tadi kan panduan kita pada PAK kalau untuk dosen. Tapi kalau kita sebenarnya bisa nulis apa saja ya. Mau cara ketawa apa gimana? Mati ketawa cara Rusia misalnya gitu atau apa sebenarnya kita bisa nulis apa saja. Cuma nanti masuk kemananya nanti harus kita lihat. Jadi kalau yang ini ya saya belum lihat kayaknya sih ini lebih ke kayak buku praktis ya. Jadi mungkin masih kayak kayak lebih kayak populer. Saya mohon maaf ya, kayaknya nggak masuk di buku ajar, juga bukan nggak masuk di referensi. Jadi ada jenis buku yang lain yang lebih kayak buku-buku untuk panduan praktis untuk sesuatu gitu. Tapi ini biasanya lebih madol kayak, istilahnya lebih menjual gitu ya. Jadi mungkin kayak gini banyak juga. Jadi mungkin teman-teman tujuan menulis buku itu kan tadi nggak cuma untuk naik pangkat ya. Dan saya dari sekian buku saya yang untuk naik pangkat cuma satu. Yang pertama kali aja. Karena selebihnya sudah mentok ya. Jadi saya udah nggak butuh lagi. Lebih kepada tadi kita memelihara ilmu ya, kemudian kita sharing gitu aja. Jadi mungkin tidak semua buku itu harus kita tujukan untuk kenaikan pangkat. Ya, jadi kalau misalnya ada buku-buku yang memang tadi ya kita anggap itu bisa membantu eh, memudahkan gitu ya, sharing cara untuk bisa ujian kompetensi begitu nggak apa-apa. Mungkin itu nggak masuk dalam kenaikan pangkat, tapi itu mungkin bisa jadi amal jariah juga dan bisa dapat income juga begitu. Kemudian langsung yang ketiga aja ya. Dia Krisnawati, terima kasih atas penjelasannya, sangat inspirasi. Untuk buku ajar, jika SKS silabusnya besar, apakah bisa dipilih menjadi berapa buku? Bisa banget, ya. Jadi, saya contohkan tadi, kebetulan itu farmakologi aja, itu sebenarnya kita punya farmakologi 1 dan farmakologi 2, gitu loh. Jadi, itu sebetulnya selera ya. Jadi, kita bisa jadi satu buku, mungkin kita akan fokuskan farmakologi apanya, gitu ya. Kemudian yang satunya adalah apanya lagi gitu bisa gitu ya. Jadi saya kira bisa banget.
Kemudian untuk monograf, apakah bisa jika dibuat dari hasil penelitian sudah dipublikasi di jurnal? Eh, Kayaknya ini bisa duplikasi nggak ya seperti itu ya? Karena berarti mungkin hasil penelitian itu bisa menjadi referensi gitu loh Mbak. Jadi monograf itu kemudian referensinya adalah karena kalau yang udah dipublikasi itu udah public domain ya. Nah itu berarti udah kalau kita akan menggunakan itu udah menjadi kayak udah harus disitasi gitu ya. Jadi mungkin tapi kita bisa bikin kumpulan dari penelitian-penelitian yang lain yang itu harus kita sitasi. Saya kira mungkin masih bisa gitu ya. Jadi kayak semacam eh, apa mensitasi dari penelitian-penelitian kita yang sudah dipublikasikan. Mungkin mohon maaf saya terus terang juga tidak begitu anu banget karena saya belum pernah nyoba bikin monograf. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa mencari informasi yang lain. Sementara 3 dulu ya, Mbak Kinan. Ya, mungkin 3 itu deh yang saya pilih karena yang duluan. Ya, Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya dan juga pemaparan materi dari Ibu Zulisikawati untuk hari ini. Berarti Ibu hanya memilih 3 aja ya, Bu, untuk iya. Kan penanyanya. tadi katanya milih 3. Oke, kalau mau ada lagi yang mau dijawab, boleh silakan Ibu. Oh iya, ya boleh. Saya urutkan aja ya selanjutnya ya. Iya. Eh, Mbak Happy Ardia. Jika ingin membuat buku berupa komik edukasi kesehatan, tips dan langkahnya bagaimana? Ini menarik ya, jadi memang challenge sendiri. Tipsnya ya tadi ya, kalau komik itu karena saya tidak punya skill untuk menggambar, sehingga saya harus cari ini ilustrator. Ya mungkin kita harus kerjasama dengan penggambar tadi. Ya kemudian ya kita membuat ininya, ya yang penting harus ada ide. Kita bikin mau bikin berapa chapter nih komiknya gitu ya, atau berapa bab gitu kan. Kalau saya kebetulan komiknya memang modelnya ada bab-babnya. Jadi misalnya tentang obat nih. Pertama mengenal tentang peran apoteker. Yang kedua misalnya tentang tablet. Yang ketiga nih tentang sirup misalnya gitu itu. Tapi tergantung komik kita mau jadi satu juga bisa gitu ya. Jadi nanti tentu saja harus dibikin skrip ya. Kayak sama seperti bikin tulisan tapi pasti beda banget. Biasanya kalau komik itu bentuknya pertanyaan-pertanyaan. Jadi tergantung apa lakonnya berapa gitu yang di dalam komik itu. Kemudian dia ini nanya, ini jawab apa kayak gitu-gitu. Seperti itu sih untuk komiknya. Dan kemudian yang satu lagi mungkin yang berkaitan dengan marketplace ini ada yang menarik. Bagaimana cara menawarkan buku? Saya terus terang nggak pernah Mbak saya nggak tahu sendiri. Saya nggak tahu caranya menawarkan buku untuk masuk marketplace karena itu yang melakukan adalah distributor. Jadi ya bukan saya sendiri ya. Saya juga ketika saya searching itu saya kadang surprise sendiri. Oh ada di sini gitu. Jadi bukan dari saya pribadi yang menawarkan, tidak ada dari pihak saya. Biasanya karena buku itu sudah ada dari penerbit kan punya distribusi kemana-mana. Nah, yang mendistribusikan ini mau jual nih. Nah, dialah yang kemudian punya ide untuk dimasukkan ke marketplace seperti itu. Jadi bukan dari kami. Gitu sih. Masih ada waktu Mbak? Atau sudah cukup ya? Ya. Baik Ibu, mungkin untuk pertanyaannya bisa dicukupkan sampai yang barusan. Jadi total Betul, ada masih 4. banyak ya, sayang. Tapi saya juga mohon maaf saya harus leaving karena jam 10 saya ada acara yang lain. Jadi mohon maaf Oke, ketika mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan. oke, terima Sebetulnya kasih. saya terbuka untuk ini Mbak, kalau misalnya memang ada yang ingin tertarik begitu, mau menjapri saya boleh, saya mengizinkan untuk kalau teman-teman ingin menanyakan secara pribadi, silakan kontak saya. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kebaikannya. Oke Ibu, karena sudah dicukupkan untuk menjawab pertanyaannya, maka saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Zulisikawati telah memaparkan materi hari ini yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu partisipan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari.